Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah telaah kurikulum akan mempresentasikan materi mengenai langkah-langkah prosedural penyusunan kurikulum. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada Habib Rizik dari kelas 2A Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 003. Selanjutnya ada Alfredo Purba dari kelas 2A Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 043. Dan yang ketiga ada Nimade Yunita Putri Pratiwi dari kelas 2B Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 006. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Kadek Sinta Kristiani dari kelas 2C Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 042. Selanjutnya ada Nikade Ayu Sri Laksmi dari kelas 2C Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 047. Dan selanjutnya ada Niloh Komang Trisna Jayanti dari kelas 2D Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 021. Dan yang terakhir ada Iwayan Widya Adi Nugraha dari kelas 2D Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 058. Topik pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai hakikat perencanaan kurikulum dan langkah-langkah prosedural dalam penyusunan kurikulum. Nah, hakikat perencanaan kurikulum ini meliputi mengenai pengertian, kondisi, dan model perencanaan kurikulum. Sementara untuk langkah-langkah prosedural dalam penyusunan kurikulum itu meliputi langkah-langkah prosedural dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan langkah-langkah prosedural penyusunan kurikulum 2013 dengan standar nasional. Rekan-rekan sekalian, pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, di mana yang dapat menjadi suatu acuan atau penentu dari kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Nah, dalam hal ini, salah satu aspek yang terpenting dalam pendidikan adalah kurikulum, di mana kurikulum menjadi suatu acuan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Suatu perubahan tersebut tentu harus melalui tahapan-tahapan penyusunan sehingga kurikulum yang dirancang tepat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan untuk pendidikan itu sendiri. Nah, untuk lebih mendalami lagi mengenai langkah-langkah prosedural untuk penyusunan kurikulum, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, langsung saja kita simak pembahasannya. Pengertian kurikulum. Menurut pandangan yang lampau, kurikulum memiliki pengertian kumpulan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Anggapan tersebut masih mengakar dalam benak masyarakat umum yang menjadikan gambaran kurikulum. Kurikulum yang menjadi jantungnya pendidikan tentunya harus dikenal dengan benar oleh masyarakat tentang konsepnya yang sebenarnya. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama, menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Yang kedua, menurut Arifin, kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Dan yang ketiga yaitu menurut McDonald. Menurut McDonald, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi serta peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu juga peserta didik bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Yang termasuk fungsi kurikulum, fungsi dari kurikulum ialah yang pertama yaitu untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggara pendidikan di sekolah.
sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Fungsi kurikulum untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan kepada anak didik. Yang selanjutnya yaitu fungsi kurikulum untuk siswa. Untuk siswa, kurikulum berfungsi sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Yang keempat yaitu fungsi kurikulum untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa untuk pemahaman orang tua terhadap kurikulum, dapat menentukan pola didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tujuan kurikulum. Dalam kurikulum satuan pendidikan atau sekolah terdapat dua jenis tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan yang dicapai oleh sekolah tersebut. Hal ini dapat berupa tujuan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Yang kedua adalah tujuan dalam setiap bidang studi. Merupakan tujuan yang diharapkan mampu dimiliki siswa setelah mempelajari bidang studi tersebut. Namun, tujuan utama dari kurikulum dapat dirumuskan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi kreatif, afektif, inovatif, beriman di lingkungan masyarakat, serta memberikan kontribusi yang positif sebagai bagian dari warga negara. Selanjutnya adalah landasan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa landasan, di antaranya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik secara subjek, objek, maupun pengelola. Dengan kata lain, landasan dalam pengembangan kurikulum juga harus berdasarkan pada pandangan hidup bangsa seperti Pancasila. Di antaranya adalah tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. Pengembangan kurikulum berhubungan dengan reformasi sosial politik negara. Yang selanjutnya adalah pengembangan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah landasan psikologis. Mengandung arti bahwa pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh perubahan proses yang terjadi pada peserta didik. Hal tersebut dapat berupa memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, minat, dan kebutuhan yang disukai maupun yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Yang kedua adalah pemberian kesempatan belajar yang dibutuhkan atau diinginkan, seperti apakah peserta didik tersebut menginginkan di bidang kejuruan atau akademik. Yang ketiga adalah strategi belajar disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Hal ini berarti mengembangkan kurikulum perlu memahami kebudayaan, kepercayaan, kesenian, dan hal lainnya yang ada di masyarakat. Selanjutnya adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti mengembangkan kurikulum perlu mengantisipasi tuntutan hidup yang semakin tinggi akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat berupa adanya pengembangan keterampilan, mendorong adaptasi lingkungan, adanya peningkatan perilaku etika, dan proses pengembangan kedisiplinan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang hakikat perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses membuat keputusan tentang tujuan belajar. Cara mencapai tujuan tersebut adalah melalui situasi mengajar belajar serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Perencanaan kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, lalu media pembelajaran yang digunakan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi perencanaan kurikulum. Menurut J.G. Owen, dalam merencanakan kurikulum secara profesional, terdapat dua kondisi yang harus ditekankan. Yang pertama yaitu kondisi sosiokultural, di mana kemampuan profesional manajerial menuntut kemampuan
untuk dapat mengolah atau memanfaatkan berbagai sumber yang ada di masyarakat untuk dijadikan narasumber. J.G. Owen menyebutkan peran para ahli behavior science karena kegiatan pendidikan merupakan kegiatan behavioral di mana di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan guru dengan murid dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu ketersediaan fasilitas. Salah satu penyebab gap atau kesenjangan antara perencana kurikulum dengan guru-guru sebagai praktisi adalah jika kurikulum itu disusun tanpa melibatkan guru-guru, dan terlebih para perencana kurang tahu atau bahkan tidak memperhatikan kesiapan guru-guru di lapangan. Itulah sebabnya J.G. Owen menyebutkan perlunya pendekatan from the bottom up, yaitu pengembangan kurikulum yang berasal dari bawah ke atas. Baik, perkenalkan nama saya Niluh Kemang Trisna Janti dengan NIM 21130111021 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai model perencanaan kurikulum. Secara umum, model perencanaan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, model perencanaan rasional deduktif. Yang kedua, model interaktif rasional. Yang ketiga, the disciplines model. Dan yang keempat, model tanpa perencanaan. Untuk yang pertama, model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor lebih menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan, tetapi cenderung mengabaikan problematika dalam lingkungan tugas. Kemudian yang kedua, model interaktif rasional, di mana model ini memandang rasionalitas sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, model ini dinamakan model situasional, di mana asumsi rasionalitasnya menekankan pada respon fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif suatu keyakinan ideologis masyarakat demokrasi atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Selanjutnya yang ketiga, the disciplines model, di mana perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru yang mana mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis mengenai isu-isu pengetahuan yang bermakna, kemudian sosiologi tentang argumen-argumen kecenderungan sosial, dan psikologi untuk memberitahukan tentang urutan-urutan materi pelajaran. Selanjutnya, model yang terakhir yaitu model tanpa perencanaan, yakni suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruangan kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan, namun sedikit upaya kecuali merumuskan tujuan khusus, formalitas pendapat, dan analisis intelektual. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah prosedural dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, dalam melaksanakan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, di dalamnya haruslah terdapat beberapa komponen, di antaranya visi dan misi satuan pendidikan. Dalam satuan pendidikan, kepala sekolah haruslah mengerti dan memahami dengan jelas visi dan misi dari sekolah tersebut. Karena hal ini dapat menciptakan sekolah yang sesuai dengan visi yang sudah ditetapkan. Nah, selain itu, kepala sekolah juga harus mampu mengefektifkan kekuatan yang relevan. Artinya, baik itu kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah, maupun kekuatan yang berhubungan dengan aspirasi keuangan, latar belakang, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan dibedakan menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum, tujuan KTSP adalah memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada satuan pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus, tujuan dari KTSP yaitu meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan kurikulum secara bersama-sama dan juga meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu struktur muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran, di antaranya kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selanjutnya komponen yang keempat, yaitu menyusun kalender pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan pada setiap tahun ajaran.
Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Dalam penyusunan kalender pendidikan, pengembang kurikulum harus mampu menghitung jam belajar efektif untuk pembentukan kompetensi peserta didik dan menyesuaikannya dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu pengembangan silabus. Nah, dalam pengembangan silabus mencakup beberapa langkah-langkah, diantaranya mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Kemudian yang keenam yaitu komponen pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sesuai dengan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proses penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun terdapat 7 langkah yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu yang pertama ada menentukan fokus atau kompetensi dasar, kemudian yang kedua yaitu menentukan variabel atau indikator, kemudian yang ketiga menentukan standar, kemudian yang keempat yaitu membandingkan standar dan kompetensi, kemudian yang kelima ada menentukan kesenjangan yang terjadi, kemudian yang keenam yaitu merencanakan target untuk mencapai standar, kemudian yang terakhir atau nomor 7 yaitu merumuskan cara-cara dan program untuk mencapai target. Materi selanjutnya yaitu mengenai mekanisme penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Adapun terdapat 4 mekanisme dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pembentukan tim penyusun. Dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan akan dibentuk tim penyusun yang di setiap satuan pendidikan yang terdiri atas guru, kepala sekolah, guru pembimbing atau konselor, komite sekolah, serta dapat juga melibatkan orang tua dan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu penyusunan draft. Setelah terbentuknya tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka selanjutnya draft kurikulum tingkat satuan pendidikan akan dikembangkan dengan lengkap yang dimulai dari visi dan misi satuan pendidikan sampai rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu ada revisi dan finalisasi. Pada kegiatan di tahap ini dapat berupa rapat kerja dalam jangka waktu sebelum tahun pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengesahan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, pada SD SMP dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan oleh komite sekolah dan diketahui oleh dinas yang menangani bidang pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Kemudian pada SMA dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas yang menangani pendidikan tingkat provinsi. Kemudian pada MI, MTS, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan juga diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama. Kemudian pada
Satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Wayan J. Adi Nugraha dengan NIM 21130111058. Di sini saya akan menunjukkan materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah prosedural dalam penyusunan kurikulum 2013 dengan standar nasional. Adapun beberapa mekanisme yang harus dilakukan. Yang pertama, penyusunan konsep kurikulum. Yang kedua, penulisan buku kurikulum 2013. Yang ketiga, pengadaan buku. Dan keempat, pelatihan guru. Yang kelima, pendampingan guru. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Mekanisme yang pertama ialah penyusunan konsep kurikulum 2013. Seperti yang kita ketahui, kurikulum memiliki sifat yang dinamis, yang dimana harus selalu dilakukan perubahan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti halnya kurikulum 2013. Kurikulum 2013 berasal dari penyempurnaan atau revisi dari KBK 2004 dan KTSP 2006. Adapun konsep kurikulum 2013 ini ialah konsep pendekatan dalam penyusunan standar kompetensi lulusan yang sesuai kebutuhan di masa ini. Mekanisme yang kedua ialah penulisan buku kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, buku ditulis mengacu pada konsep kurikulum, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan silabus. Di dalam mengajar terdapat dua jenis buku, yaitu jenis buku untuk siswa dan jenis buku untuk guru. Yang ketiga ada pengadaan buku. Dalam proses pengadaan buku terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama penyediaan anggaran, yang kedua pengadaan buku oleh dinas atau sekolah, dan yang terakhir penerimaan buku oleh sekolah. Mekanisme yang keempat ialah pelatihan guru. Sebelum dilaksanakan pelatihan guru, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, seperti penyediaan anggaran, persiapan pelatihan, penyediaan instruktur nasional, serta sasaran dari pelatihan guru. Untuk mekanisme yang kelima ialah pendampingan guru. Dalam pendampingan guru sama halnya dengan pelatihan guru yang memerlukan beberapa hal, seperti penyediaan anggaran, penyiapan guru pendamping, pelaksanaan pendamping, serta pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan evaluasi. Dalam pemantauan dan evaluasi juga diperlukan beberapa hal, yaitu penyediaan anggaran, penyiapan petugas pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta lanjut pemantauan dan evaluasi. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Demikian tadi penjelasan dan pemaparan mengenai langkah-langkah prosedural dalam penyusunan kurikulum yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada presentasi kali ini yaitu perencanaan kurikulum adalah suatu proses membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Nah, adapun model dari perencanaan kurikulum tersebut diantaranya yaitu model perencanaan rasional deduktif, model interaktif rasional, dan disiplin model serta model tanpa perencanaan. Nah, langkah-langkah prosedural penyusunan kurikulum dapat ditinjau berdasarkan KTSP dan kurikulum 2013, yang mana masing-masing sistem tersebut tentu memiliki mekanisme sebagai acuan dalam mencapai pendidikan itu sendiri. Nah, dalam proses penyusunan kurikulum tentu diperlukan pelatihan, pendampingan, dan pemantauan serta evaluasi. Penerapan kurikulum dalam pendidikan diharapkan dapat memotivasi bagi generasi penerus untuk bisa meningkatkan kualitas diri agar mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Hal tersebut tentunya akan terwujud dengan menerapkan kurikulum pendidikan yang baik dan merata secara keseluruhan. Baik, demikian presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah menyimak video ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.